Dunia seni kembali diguncang isu yang mengejutkan. Kali ini, Butet Kartaredjasa, seniman besar Indonesia, dilaporkan ke polisi karena sebuah pantun. Ya, pantun medium seni yang ringan dan menghibur justru dianggap sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah seni kini harus selalu berjalan di atas tali hukum yang rapuh? Dalam seni, kata-kata adalah kekuatan. Tapi ironinya, kata-kata juga bisa menjadi jerat. Butet, dengan humor khasnya, mungkin tidak pernah menyangka bahwa pantun yang ia ucapkan di atas panggung akan memicu gejolak sebesar ini. Apakah ini murni kesalahpahaman? Atau ada yang sengaja memperbesar masalah? Yang menarik, laporan ini datang dari Projo Daerah Istimewa Yogyakarta, kelompok pendukung Jokowi. Mereka menganggap pantun itu melecehkan simbol negara. Tapi anehnya, laporan itu dicabut beberapa hari kemudian. Alasannya? Mereka menyadari seni adalah ruang ekspresi, bukan ajang untuk menghukum. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Apakah pencabutan laporan ini cukup untuk meredakan kontroversi? Ataukah ini hanya taktik untuk menenangkan gejolak sementara? Karena bagi banyak orang, laporan ini telah meninggalkan noda pada kebebasan berekspresi di negeri ini. Presiden Jokowi sendiri memilih untuk diam. Sikap yang mungkin bijak, tetapi juga memunculkan banyak pertanyaan. Jika beliau ikut campur, masalah ini mungkin akan semakin membesar. Tapi diam juga bisa diartikan sebagai ketidakpedulian. Jadi, apa sebenarnya yang ingin Jokowi sampaikan? Kebebasan berekspresi adalah pilar penting demokrasi, tapi kasus seperti ini menunjukkan bahwa pilar itu kerap terguncang. Bukankah seni seharusnya menjadi ruang untuk berdialog, bukan alat untuk menghukum? Bagaimana mungkin sebuah pantun dianggap sebagai ancaman terhadap negara? Dalam seni, kritik adalah refleksi. Kritik adalah cermin dari realitas yang kita alami. Tapi ketika kritik itu dianggap menghina, apakah itu berarti masyarakat kita terlalu sensitif? Ataukah kita memang belum siap untuk menerima perbedaan pandangan? Butet bukanlah nama baru dalam dunia seni. Karya-karyanya, termasuk pameran bertajuk Melik Nggendong Lali, telah lama menjadi media kritik sosial. Namun, ironisnya kritik itu kini justru berbalik menyerang dirinya. Kita hidup di era di mana kritik seringkali dianggap sebagai ancaman. Dalam kondisi seperti ini, seni harus terus berjuang untuk hidup. Kasus Butet mengingatkan kita bahwa kebebasan seni tidak datang tanpa risiko. Namun, mari bertanya, apakah seni harus selalu berjalan di bawah bayang-bayang ketakutan? Bagaimana kita bisa berkembang sebagai bangsa jika ruang dialog terus-menerus dibungkam? Bukankah seni adalah medium untuk mengungkapkan keresahan yang sulit diucapkan? Pro Jokowi Daerah Istimewa Yogyakarta mungkin telah mencabut laporan mereka, tetapi kontroversi ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Ini adalah cerminan dari ketegangan antara seni dan politik di negeri ini. Sebuah ketegangan yang terus memanas. Seni memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Seni dapat menyatukan, menginspirasi, bahkan mengubah dunia. Tapi ketika seni mulai dikekang, kita kehilangan salah satu alat paling kuat untuk membangun bangsa. Presiden Jokowi sebagai pemimpin memiliki peran penting dalam kasus ini. Sebuah pernyataan darinya bisa meredakan banyak pihak, tapi hingga kini, Jokowi tetap memilih diam. Sebuah pilihan yang memunculkan beragam tafsir. Kasus Butet adalah cerminan dari perjalanan demokrasi kita. Demokrasi yang sedang belajar berjalan, tetapi seringkali tergelincir oleh sensitivitas yang berlebihan. Ini adalah pelajaran yang mahal, tetapi juga penting untuk kita hadapi. Sebagai seniman, Butet mungkin tidak menyangka bahwa pantunnya akan membawa konsekuensi sebesar ini. Namun ia juga mengingatkan kita bahwa seni selalu datang dengan tanggung jawab. Ketika seni mulai dibungkam, kita kehilangan bagian penting dari kemanusiaan kita. Seni adalah ekspresi jiwa, dan ketika jiwa itu diikat, kita tidak lagi menjadi masyarakat yang utuh. Butet mungkin dianggap salah oleh beberapa pihak, tetapi ia telah membuka mata banyak orang tentang pentingnya kebebasan berekspresi. Seni bukan sekadar hiburan, seni adalah kekuatan. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita ingin hidup dalam masyarakat yang bebas atau yang penuh batasan? Kebebasan berekspresi adalah hak, tapi hak itu hanya bisa bertahan jika kita saling menghormati. Butet, dengan keberaniannya, telah menjadi simbol perjuangan seni di era modern. Ia menunjukkan bahwa seni adalah alat untuk menyuarakan kebenaran, meskipun kebenaran itu seringkali datang dengan harga yang mahal. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Kebebasan berekspresi adalah milik kita semua. Jika seni dibungkam, maka demokrasi hanya tinggal nama. Mari melangkah bersama, memperjuangkan seni, kebebasan,
dan masa depan bangsa yang lebih baik. Sebuah masyarakat tanpa seni ibarat makan nasi tanpa lauk kenyang tapi hambar. Kalau hambarnya berkepanjangan, jangan heran kalau orang-orang mulai menciptakan hiburan sendiri seperti lomba makan kerupuk di tengah malam. Seni itu lebih dari sekadar lukisan di dinding atau patung di taman kota. Seni adalah refleksi jiwa masyarakat. Ketika seni dibungkam, kita kehilangan cerminan itu. Sama seperti makan tanpa sambal, tidak ada yang benar-benar memuaskan. Jadi, bagaimana kita mau jadi masyarakat yang utuh jika bumbu kehidupan yang penting ini dilarang? Bayangkan, jika pantun butet adalah sebuah menu masakan, mungkin banyak yang salah kira bahwa itu adalah sambal yang terlalu pedas. Padahal, bisa jadi itu hanya tomat biasa yang sedikit asam karena terlalu lama di pasar. Reaksi berlebihan terhadap pantun ini menunjukkan bahwa kita sering lupa memisahkan rasa humor dengan rasa baper. Seni seperti masakan, harus dinikmati, bukan ditakuti. Tapi kalau masih banyak yang enggak bisa bedain antara tomat dan cabai, ya jangan heran kalau ada yang kepedasan sendiri. Seni yang dibungkam adalah seperti konser dangdut tanpa biduan. Semua orang diam, hanya suara angin dan nyamuk yang terdengar. Apakah ini yang kita mau? Seni adalah hiburan yang membawa kita keluar dari rutinitas, memberikan warna pada kehidupan yang kadang terasa monoton. Tanpa seni, kita hanya punya kehidupan yang serba serius, penuh aturan, tanpa sedikit pun tawa atau senyum. Apakah kita rela hidup dalam dunia seperti itu, di mana kreativitas dianggap ancaman, bukan anugerah? Jokowi diam seperti tempe di penggorengan, panas tapi tenang, menunggu waktu yang tepat untuk matang. Namun, tempe yang terlalu lama diam bisa gosong loh Pak. Dalam kasus ini, kehadiran presiden sebagai penengah sangat dibutuhkan. Tapi memilih diam juga adalah hak. Sayangnya, di negeri ini, ketika pemimpin diam, rakyat suka berimajinasi sendiri. Ada yang bilang tempenya matang sempurna, ada yang bilang sudah gosong. Jadi Pak Jokowi, kapan tempenya siap dihidangkan? Demokrasi kita saat ini mirip anak kecil belajar naik sepeda. Sedikit saja goyang, jatuh. Tapi anehnya, ada saja yang nyalahin sepeda, padahal lutut sendiri yang kurang kuat. Kita seringkali lupa bahwa demokrasi adalah proses belajar, bukan hasil instan. Sama seperti anak kecil, demokrasi butuh latihan, bimbingan, dan waktu untuk tumbuh. Tapi kalau setiap jatuh selalu ada yang menyalahkan pihak lain, kapan kita bisa benar-benar belajar? Lebih baik fokus memperbaiki keseimbangan daripada terus-terusan ribut soal sepeda. Ketika Butet menyampaikan pantunnya, dia mungkin tidak menyangka bahwa itu akan menjadi trending topic. Siapa sangka pantun yang niatnya ringan bisa jadi lebih viral daripada video kucing joget? Tapi inilah realita kita. Hal-hal yang seharusnya dianggap biasa, justru jadi bahan perdebatan besar. Pantun itu seni, bukan pidato politik. Tapi ketika seni dipandang dengan kacamata politik, hasilnya seperti ini, ramai, panas, tapi seringkali tidak ada solusinya. Seni adalah kekuatan, seperti nasi goreng dengan level pedas tinggi. Jika Anda tidak kuat pedasnya, ya jangan langsung minum kopi. Bisa-bisa sakit perut 2 kali lipat. Seni itu harus dinikmati sesuai kapasitas masing-masing. Jika satu pantun bisa memantik perdebatan nasional, maka ini pertanda bahwa kita belum cukup kuat untuk menerima pedasnya kreativitas. Padahal, seni adalah ruang untuk mengeksplorasi, bukan sekadar untuk dikritik. Jadi, mari belajar menikmati seni tanpa perlu terlalu baper. Kita harus bertanya, apakah kita ingin hidup di masyarakat yang membatasi kebebasan berekspresi atau yang membatasi kebebasan makan gorengan di acara hajatan? Dua-duanya sulit, tapi pilihlah yang tidak bikin kolesterol naik. Kebebasan berekspresi itu seperti gorengan. Semua orang suka, tapi harus ada batasan supaya nggak kebablasan. Tapi kalau batasan itu terlalu ketat, jangan-jangan kita malah kehilangan rasa gorengannya sama sekali. Mari kita belajar menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab. Butet telah menjadi simbol seni yang berani, seperti cabai rawit kecil tapi pedas. Namun, ada yang lupa bahwa cabai juga bisa jadi sambal, menambah rasa, bukan hanya bikin kepedasan. Dalam seni, keberanian adalah hal yang wajib, tapi keberanian itu juga harus datang dengan tanggung jawab. Sama seperti sambal, seni harus dinikmati dengan bijak, bukan dengan emosi. Jadi, mari kita belajar dari kasus ini, bukan untuk menakut-nakuti seniman, tapi untuk memahami seni dengan lebih baik.
Seni itu seperti memesan kopi di warung pinggir jalan. Kadang pahit, kadang manis, tergantung siapa yang meracik. Tapi apa jadinya kalau warungnya dilarang buka? Dunia tanpa seni adalah dunia tanpa rasa. Datar, monoton, dan membosankan. Jadi, jika seni dianggap ancaman, mungkin yang perlu kita evaluasi bukan seninya, tapi cara kita memandang seni itu sendiri. Karena seperti kopi, seni bisa menjadi obat, tapi juga bisa menjadi racun, tergantung bagaimana kita menikmatinya. Demokrasi tanpa seni itu seperti lontong tanpa opor, hambar, kering, dan nggak bikin ketagihan. Seni adalah bumbu yang memberikan rasa pada kehidupan demokrasi. Tanpa seni, demokrasi hanya menjadi kumpulan aturan yang kaku dan dingin. Seni membuka ruang untuk berpikir kritis, untuk tertawa di tengah tekanan, dan untuk menemukan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah. Kalau lontong saja butuh opor untuk membuatnya istimewa, masa demokrasi kita mau berjalan tanpa sentuhan seni yang menyejukkan hati? Butet mungkin dianggap seperti tukang parkir di pasar. Niatnya cuma mau bantu, tapi yang muncul malah banyak klakson marah. Salahnya di mana? Seni seringkali bernasib sama. Niat baiknya untuk menghibur atau mengkritik malah dianggap sebagai gangguan. Namun, seperti tukang parkir yang tetap sabar walau dimarahi, seni harus tetap ada untuk membantu kita menemukan arah yang benar. Jadi, kalau Butet adalah tukang parkir, mungkin kita perlu belajar mengapresiasi jasanya. Ketika kita membungkam seni, sebenarnya kita sedang melatih diri untuk menjadi robot. Tapi sayangnya, robot pun masih perlu lagu untuk ngedance. Dunia tanpa seni adalah dunia tanpa jiwa, di mana semua orang hanya melakukan apa yang diperintahkan tanpa pernah bertanya, kenapa? Seni adalah pengingat bahwa kita adalah manusia, penuh rasa, penuh warna, penuh imajinasi. Kalau robot saja tahu pentingnya seni, masa kita mau kalah sama mesin? Jika seni dianggap sebagai ancaman, maka kita butuh helm khusus untuk hati. Karena tanpa seni, dunia akan penuh benturan emosional tanpa pelindung. Seni adalah cara kita untuk menyuarakan apa yang ada di hati tanpa harus berteriak. Tanpa seni, bagaimana kita bisa mengungkapkan cinta, marah, atau sedih dengan cara yang indah? Jangan sampai dunia ini jadi tempat di mana hanya ada benturan tanpa ada pelukan. Mari kita buka hati, bukan hanya untuk seni, tapi untuk hidup yang lebih baik. Butet, dengan pantunnya, mungkin tidak bermaksud menyinggung. Tapi ya namanya juga orang Indonesia, kadang sensitifnya mengalahkan sinyal wifi di rumah. Setiap kata yang terucap bisa ditafsirkan sebagai kritik, ancaman, atau bahkan penghinaan, tergantung siapa yang mendengarnya. Tapi bukankah seni memang diciptakan untuk memicu dialog? Kalau semua orang setuju dan tidak ada yang tersinggung, maka seni kehilangan daya magisnya. Jadi, mungkin kita perlu belajar untuk tidak baperan. Demokrasi kita ini seperti martabak campur-campur, ada coklat, keju, bahkan kacang. Tapi kalau kacangnya terlalu banyak, ya orang jadi protes, mana coklatnya? Begitu juga dengan seni, harus ada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kalau terlalu bebas, seni bisa dianggap tidak sopan. Tapi kalau terlalu dibatasi, seni kehilangan rasa. Mari kita belajar membuat martabak demokrasi yang pas. Cukup coklat, cukup keju, dan tidak terlalu banyak kacang. Kebebasan berekspresi adalah seperti kerupuk, renyah, enak, tapi gampang pecah. Maka dari itu, kita harus menyimpannya di tempat yang aman. Kalau tidak, kerupuk itu akan hancur sebelum sempat kita nikmati. Kebebasan berekspresi juga begitu. Rapuh tapi sangat berharga. Jika kita tidak menjaganya dengan baik, maka kebebasan itu akan hilang dan kita hanya akan punya sisa-sisa yang tidak lagi renyah atau berarti. Jadi mari kita jaga kebebasan ini dengan hati-hati. Jika seni dibungkam, maka mari bersiap untuk hidup di dunia tanpa tawa. Bayangkan hidup tanpa stand-up komedi, tanpa meme, tanpa pantun receh. Hidup macam apa itu? Seni adalah pelarian dari kenyataan yang keras, sebuah ruang di mana kita bisa tertawa, menangis, atau bahkan merenung. Tanpa seni, dunia hanya akan menjadi tempat yang penuh tekanan tanpa ada ventilasi untuk jiwa. Jadi, jika kita tidak mau hidup seperti robot tanpa emosi, seni harus tetap ada. Jokowi mungkin diam, tapi rakyat tidak. Kita masih punya suara, meskipun suara kita kadang kalah sama suara tukang bakso lewat. Di era demokrasi, kebebasan berekspresi adalah hak semua orang, termasuk rakyat kecil. Jadi, meskipun presiden memilih untuk tidak berkomentar, itu bukan berarti kita harus berhenti berbicara. Tapi ingat, berbicara juga harus dengan cara yang bijak. Jangan sampai suara kita malah jadi polusi suara yang bikin orang tambah pusing. Jadi, mari kita jaga seni, kebebasan, dan demokrasi kita. Karena tanpa itu semua, kita hanya akan menjadi masyarakat yang sibuk menonton drama, tanpa sadar bahwa kita sebenarnya adalah pemeran utamanya. Seni adalah panggung di mana kita semua bisa tampil, di mana setiap orang punya peran. Tapi jika panggung itu dihancurkan, kita hanya akan menjadi penonton
penonton pasif yang tidak lagi punya kendali atas hidup kita. Mari kita pertahankan panggung ini untuk masa depan yang lebih cerah.